Kemarin itu ada teman lama aku chat tiba-tiba dan kita tuh ngobrol gitu di DM. Tiba-tiba dia cerita bahwa beberapa bulan ini dia sudah putus sama pacarnya. Tapi yang paling menyakitkan tuh bukan masalah putus sama pacarnya, tapi teman-teman si mantan itu kayak membuat dia jadi bahan olok-olokan. Dan kondisinya dia sekarang, dia hanya bisa diem, meratapi diri di rumah. Dia bilang ke aku bahwa dia lagi nggak tahu mau ngapain lagi dan dia seperti kehilangan arah dalam hidupnya. Kalau kamu lagi ngerasain hal itu juga, mungkin video ini buat kamu. Karena apa yang aku share ke temanku kemarin, mungkin bisa ngebantu kamu untuk menemukan jalan keluar. BTW buat kalian yang barusan nemu channel ini, welcome. Aku Gilang. Aku di sini sharing tentang pengalaman hidup yang mungkin bisa bantu buat kamu grow dan healing dan lebih aware sama diri sendiri. Aku nggak mencoba untuk jadi guru, tapi aku cuma sharing dan aku harap sharingku ini bisa ngebantu kamu sedikit. Sedikit aja. Kalau dipikir-pikir, apa yang dialamin temanku kemarin itu kita semua ngalamin. Aku yakin kamu yang nonton video ini mungkin pernah mengalami hal yang sama, kehilangan arah, atau lagi ngerasain kehilangan arah. Aku pun beberapa kali ngadepin dan ngerasain hal itu. Dan menurut aku, ini tuh adalah proses yang dialami semua orang. Ini adalah bagian dari pembelajaran hidup, proses pendewasaan yang justru membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau diperhatikan lebih lanjut, sebenarnya masalah itu simple. Kita kehilangan arah, artinya kita nggak ada tujuan. Kita nggak tahu mau kemana. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tujuan lama yang sudah kita tentukan itu mungkin kita ngerasa gagal atau mungkin ngerasa stuck atau keblok. Dan sebenarnya solusinya kan simple, hanya untuk menentukan tujuan yang baru. Ya, solusinya cuman tentukan tujuan yang baru. Tapi nggak simpel itulah, Lang. Masalahnya nggak semudah itu menentukan tujuan yang baru. Nemuin arah dan tujuan yang baru itu memang kadang-kadang ngebingungin. Mungkin juga menakutkan. Karena kita itu dihadapkan kepada ketidakpastian hidup yang ada di depan kita. Dan kadang-kadang hal itu juga masih sering aku alamin. Mengambil keputusan-keputusan besar yang seringkali itu bikin kita takut, bikin kita khawatir. Dan itu pasti muncul, rasa-rasa itu, rasa takut, rasa khawatir, itu pasti muncul. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari situasi ini? Ada 6 hal yang aku saranin ke temanku kemarin, dan aku menyusun ini semakin ke bawah, semakin dalam. Jadi stay sampai akhir, karena poin terakhir itu sering dilupain sama orang. Yang pertama adalah search, atau cari tahu. Di zaman sekarang, kalau kalian ingin cari sesuatu itu sangat-sangat gampang banget, ya nggak sih? Kalian tinggal search di Google atau tanya AI. Sesimpel ngetik di handphone. Lalu jawabannya mungkin akan muncul banyak hal. Tapi sebenarnya semakin banyak informasi itu kadang juga membingungkan. So, tetap cari buku-buku yang relate dengan masalah-masalah yang kalian hadapi sekarang. Mungkin misalkan kalian sedang bingung menentukan arah. Kalian bisa search di AI atau yang kayak zaman sekarang AI lah ya. Kalian bisa cari buku-buku yang bisa ngebantu. Dan kalau kalian pakai AI, jangan lupa juga kalian bisa searching kayak ketik promptnya itu cari buku-buku atau referensi jurnal yang berhubungan dengan kehilangan arah atau menentukan tujuan, kekhawatiran, atau ya apapun yang kalian ingin cari ya. Jangan lupa bahwa AI itu cuma tools. Kadang-kadang AI itu memang nyeleneh, jadi jawabannya ngaco kadang-kadang kalau prompt kita nggak bener. So aku nyaranin kalian tetap nyari buku walaupun itu lewat AI. Kalian nyari referensi jurnal PDF gratis ataupun yang berbayar, suruh AI mencarinya, jangan tanya langsung ke AI. Kalian juga bisa cari di YouTube, karena di YouTube itu kan banyak orang-orang sharing, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan YouTube itu salah satu platform yang cukup berbobot dan cukup dalam, karena videonya nggak short, videonya kayak
Kalian bisa cari di long form videonya yang lebih dalam, jadi kalian bisa belajar lebih lagi. Seperti channel ini misalnya. Oke, itu tadi soal cari tahu. Tapi informasi doang nggak akan cukup buat menyelesaikan masalah kalian. So, kalian perlu untuk lakukan cara yang kedua, yaitu adalah merenungkan atau merefleksikan. Refleksikan apa yang kalian sudah pelajari, apa yang sudah kalian dapat, dan sesuaikan dengan kondisi kalian. Ini penting banget, karena kalau dari pengalamanku, dulu ketika aku ngikutin influencer atau ngebaca buku dari luar negeri secara khusus ya, itu tuh nggak selalu semuanya relate dengan kondisi kita di Indonesia. Nggak selalu semuanya bisa dipraktekkan di Indonesia. Jadi perlu waktu untuk penyesuaian, perlu kesadaran, dan perlu aware dengan lingkungan kalian, dengan kondisi negara kita juga. Karena kadang kalau misalkan orang Amerika, misalkan dia bilang, oh kita bisa sukses dengan ini, itu belum tentu di Indonesia bisa dilakukan. Itu contoh yang pernah aku lakukan ya. Jadi kalian perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi kalian, dengan keadaan kalian. Jangan 100% diterima. Termasuk video ini juga ya. Kalian perlu merenungkan, merefleksikan, dan sedikit kritis. Karena apa yang aku sarankan ini mungkin nggak semua orang cocok. Jadi kalian perlu refleksi juga. Setelah kalian belajar, lalu merenungkan, refleksikan, kalian perlu membuat semuanya itu jadi nyata. Maksudnya gimana ya? Jadi dari apa yang kalian renungkan itu, kalian perlu untuk bikin langkah-langkah yang masuk akal dan realistis untuk kalian lakukan. Hal-hal apa aja yang harus kalian lakukan untuk keluar dari situasi ini. Kalau aku boleh cerita, dulu itu ketika aku hilang arah, aku tuh mulai meditasi. Kenapa aku mulai meditasi? Karena aku baca satu buku yang aku pernah sharing di video-videoku yang lain, yang Anthony de Mello itu, yang jalan, aku lupa judulnya. Di buku itu kayak cerita, kalau nggak salah, meditasi bisa lama gitu, 1 jam, atau mungkin ada guru meditasi lain yang aku dengerin juga. Kayak Deepak Chopra juga, dia cerita bahwa dia meditasi itu bisa 2 jam. Sedangkan aku nggak mungkin bisa meditasi selama itu. Akhirnya aku mulai dari 5 menit, lalu aku mulai tambah 15 menit, dan akhirnya pol-polannya itu 30 menit, dan aku nggak bisa lebih dari itu, karena kayak nggak bisa lagi, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau guru-guru meditasi yang lain tuh bisa 1 jam, 2 jam. Kalau aku nggak bisa, aku maksimal itu 30 menit. Itu yang bisa dan realistis aku lakukan. Memang awal-awalnya susah, memang awal-awalnya berat, tapi justru karena susah itu kita mulai melakukannya itu dari hal-hal kecil dulu, step by step, naik, dan naik. Lalu ketika aku mulai sadar bahwa masalah yang ada padaku adalah di alam bawah sadar, akhirnya ya aku mulai afirmasi, yang aku cerita juga di videoku yang ini. Dimana aku di situ afirmasi, dan kalian bisa tonton sendiri hasil dari afirmasinya. Aku cerita semua di situ. Jadi aku juga mulai afirmasi itu dari sesuatu yang gampang untuk dilakukan, kayak nyetel video afirmasi dari YouTube. Aku nggak beli video yang berbayar, aku cuman nyetel dari YouTube dan aku dengerin sambil tiduran sampai aku tidur besok paginya. Dan itu kayak no effort kan, kayak hampir gampang untuk dilakukan buat aku. Tinggal setel aja. Kalau kalian takut habis kuota, kalian bisa cari wifi, lalu download, lalu kalian puter. Itu yang aku lakukan juga. Jadi nggak perlu ngabisin kuota juga. Jadi nggak ada alasan lagi. Hampir no effort gitu. Yang penting kalian punya handphone. Kalian bisa lakukan afirmasi. So, kalian perlu buat step by step, langkah yang realistis dan sesuaikan dengan apa yang bisa kalian lakukan. Mulai dari hal kecil dulu aja. Tapi 90% orang gagal di satu hal ini. Termasuk aku. Konsisten. Ini adalah sesuatu yang gak kalah penting. Yang super penting. Tapi sebenarnya ada satu tips yang
bisa dibilang gampang, tapi juga nggak tahu, mungkin beda-beda buat tiap orang, yaitu dengan membangun kebiasaan pelan-pelan. Nah, makanya itu aku bilang lakukan mulai dari yang gampang dulu, lalu nanti pelan-pelan yang gampang-gampang itu akan jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan, otomatis kalian tanpa sadar itu akan konsisten sendiri. Jadi kayak kalian sudah ngeprogram diri kalian untuk ngelakuin itu, dan akhirnya tanpa sadar kalian sudah disiplin melakukan itu. Walaupun jujur aku nggak begitu suka kata-kata disiplin karena kesannya itu penuh tekanan dan tuntutan. Tapi kalau kalian konsisten, itu berarti kayak semua tergantung dari kita, nggak ada beban. Kayak kita ngelakuinnya ya konsisten aja gitu, ngalir aja gitu. Dan aku rasa banyak motivator sukses atau yang di luar negeri itu dia mengatakan bahwa konsisten itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Jadi untuk konsisten kita perlu ngelakuinnya dengan pelan-pelan, dan kalau aku bilang ngeprogram diri kita supaya kita ngelakuinnya itu ngeflow. Jadi kita nggak ada beban untuk melakukan itu. Tapi gimana kalau kamu sudah ngelakuin semua hal ini, tapi tetap rasanya itu berat banget? Kalau kalian sudah ngelakuin beberapa hal di atas, tapi masih ngerasa susah bergerak, mungkin kalian perlu keluar dari tempat kalian berada sekarang. Maksudnya gimana tuh? Maksudku mungkin banyak hal yang mempengaruhi kalian, entah itu keluarga, entah itu pertemanan, atau apapun. Kalian perlu menyendiri, take time untuk sendiri, dan ya intinya kayak self-love dulu. Jadi kalian mau ngelakuin apa, kalian coba lakukan sendiri. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan, mungkin kalian bisa ikut retreat, atau mungkin kalian butuh staycation sendiri, menyendiri di hotel di luar kota, atau masih satu kota tapi mungkin nggak di rumah gitu misalkan. Dan mungkin kalian perlu mengganti pertemanan kalian juga, kayak ketemu orang baru, ketemu komunitas yang bisa mensupport usaha kalian, mensupport kondisi kalian, atau mungkin perlu bantuan profesional. Mungkin kalian bisa sharing ke psikolog atau cari teman curhat yang bisa dipercaya. Kalau buat aku, komunitas rohani itu cukup membantu ya, walaupun mereka juga nggak selalu paham dengan masalah-masalahku, karena itu masalahku. Tapi at least aku punya komunitas yang positif gitu ya, walaupun nggak selalu juga positif, semua tergantung kita. Intinya adalah kalian butuh sesuatu lingkungan yang refresh kalian. Nah, dan yang terakhir ini adalah sesuatu yang paling sering aku lupakan juga sih. Kalau lagi kalian sudah melakukan ini semua, udah mencoba apa yang aku tulis, apa yang aku sharingkan di atas, tapi masih sama, ya kalian perlu mengulangi proses yang sama. Kalian perlu ngulangin lagi stepnya dari nomor satu lagi, cari tahu lagi. Mungkin kalian mencari tahunya lebih kurang dalam, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar, kenapa kok gini, kenapa begitu, tuh kalian masih harus cari lagi, ya ulangi lagi prosesnya ke nomor 1. Jadi ketika kalian akhirnya sudah ngelakuin semua tapi masih mentok, itu kemungkinan besar ada pertanyaan-pertanyaan yang masih harus kalian cari gitu. Jadi kalian perlu mencari lagi, ulangi lagi prosesnya dari awal, renungkan lagi, terus buat action plan lagi, terus konsisten lagi. Dan kalau masih belum menemukan juga, ulangi lagi dan ulangi lagi. Dan bukan berarti kalian gagal untuk mengulang-ulang seperti itu. Itu adalah hal yang wajar karena kita sedang berproses ya. Aku sendiri juga pernah ngalami ini, dan aku selalu mengulangi proses yang sama sampai akhirnya aku menemukan akar masalah yang ada di diriku. Makanya aku namain channel ini apa ya, kalau di video-video sebelumnya tuh reflektif kontemplatif, karena aku setiap hari, setiap minggu, setiap bulan harus berefleksi lagi dan mencari tahu lagi, belajar lebih banyak lagi. Dan aku rasa itulah bagian dari kehidupan yang sangat melelahkan ya. So itu tadi adalah 6 hal yang aku share ke temanku, dan aku nggak tahu ya apakah dia mau melakukan itu apa enggak. Semua juga tergantung kita masing-masing, apakah kita mau ngelakuin ini atau enggak. It's up to you guys. Hidup itu adalah proses bertumbuh dan berubah terus-menerus.
So, kita nggak akan kemana-mana juga kalau kita nggak berani bertindak. Kalau kita hanya fokus ke masalah, fokus ke negativity, kita nggak akan kemana-mana, guys. So, selamat menjalani kehidupan, selamat berproses, selamat belajar terus-menerus sampai akhirnya kita dipanggil. Dan percaya aja bahwa kamu ngalamin hilang arah itu bukan masalah kamu sendiri. Jadi semua orang juga ngalamin dan ini adalah proses yang wajar. Secara khusus mungkin buat kamu yang mau masuk umur 30 atau barusan masuk umur 30, itu adalah proses yang menurut aku nggak tahu ya apakah ini benar apa enggak, tapi kayaknya itu semua orang hampir ngalamin itu di umur early 30-an gitu atau late 20-an. So, hari ini videonya itu dulu. Kalau kalian suka, kalian boleh like, subscribe, dan boleh komen juga biar kita juga bisa saling sharing, dan aku juga belajar dari kalian juga belajar dari aku, sama-sama belajar dan bertumbuh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.